Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat bertatap muka di pengajian online yang berbarokah ini. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, dan dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu cahaya ilahiyah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah saya yang berjudul Karunia Hidayah merupakan karunia Allah yang paling tertinggi. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang tiada seorang pun mampu memberikan hidayah selain Dia. Maka patut-patutlah kita bersyukur atas hidayah yang diberikannya tersebut. Hidayah merupakan karunia Allah yang paling tertinggi yang diturunkan kepada makhluknya. Tanpa adanya hidayah, manusia itu akan sesat dan hatinya akan kosong. Mengingat hidayah ilahiyah, kita sebagai manusia diwajibkan dalam setiap sholat berdoa agar diberikan jalan yang lurus, seperti yang tersiar dalam surat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Sesungguhnya pemberian hidayah itu tidak ada kaitannya dengan pertalian darah atau keturunan. Dan banyak sekali yang terjadi. Orang tuanya mendapatkan hidayah tetapi tidak dengan anaknya, seperti yang terjadi antara Nabi Nuh dan putranya. Atau sebaliknya, anaknya mendapatkan hidayah tetapi tidak dengan orang tuanya, seperti yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar. Jika Allah sudah memberi hidayah kepada seorang hambanya, maka tiada seorang pun yang mampu menghalanginya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada seorang pun yang mampu memberikannya ke jalan yang lurus, seperti yang tersiarkan dalam surat berikut. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang artinya, siapa saja yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan memperoleh petunjuk yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan memperoleh petunjuk yang benar. Quran surat Al-Kahfi ayat 17. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan manusia, ada yang mendapatkan petunjuk dengan mudah, dan ada pula yang mendapatkan petunjuk dengan luar, dan ada pula yang mendapatkan hidayah dengan kesulitan yang luar biasa, dan bahkan ada pula yang tidak memperoleh hidayah sama sekali. Mari kita ambil contoh kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika sebelum masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu adalah musuh Islam yang gigih menindas para budaknya. Lebih-lebih ketika ia mendengar adiknya yang bernama Fatimah masuk Islam beserta dengan suaminya. Seketika itu Umar pun mendatangi rumah Fatimah, yang saat itu Fatimah sedang membaca ayat suci Al-Quran. Umar pun naik darah. Seketika itu ia langsung menampar Fatimah beserta suaminya hingga berdarah. Kemudian Umar pun mengambil lembaran ayat tersebut lalu membacanya. Seketika itu hatinya bergetar, air matanya bercucuran. Lalu ia pun pergi ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, ada pula yang kesulitan mendapat hidayah, seperti yang terjadi kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Thalib. Abu Thalib ketika sakaratul maut dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi Abu Thalib menolaknya. Pada saat itulah turunlah ayat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tersiarkan dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa man ahbabaka, menuju kepada orang yang kau kasihi. Walakinna Allaha yahdi, akan tetapi Allah lebih mengetahui may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin, siapa saja orang-orang yang diberikan petunjuk. Quran surat Al-Qisas ayat 56. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya kepada kita semua.
Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kehilasan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada semuanya saya mohon maaf. Akuarium berisi batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.